Bapak dan Saudara, Shalom. Kiranya berkat Tuhan senantiasa kita rasakan sepanjang kehidupan kita. Dan saat ini marilah kita bersama merenungkan sabda Tuhan dari pembacaan Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai yang ke-12. Yang demikian. Untuk pemimpin biduan, Mazmur dari Daud. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Tema perenungan kita adalah menyadari kelemahan. Menyadari kelemahan. Saudara, kelemahan kita adalah sangat berpotensi ada kecenderungan untuk berbuat dosa, punya kecenderungan untuk melakukan kesalahan, baik dalam pola pikir, keputusan, perilaku, tindakan dan perbuatan kita. Ya, tetapi yang menjadi persoalan bagi kita, bagaimana ketika kita melakukan kesalahan, berbuat dosa, itu disikapi seperti apa? Jika sikap kita keliru, maka situasi akan menjadi lebih buruk, menjadi lebih rumit, dan itu menjadi tidak mudah untuk dipulihkan, dibereskan, karena kompleksitas persoalan, karena sikap kita yang merespon dengan salah. Jika kita kemudian mengabaikan sisi batin yang teduh dalam penyelesaian persoalan kita, kesalahan kita, paling tidak dua hal yang bisa semakin membuat kita terpuruk dalam sikap-sikap berikutnya. Yang pertama, kita selalu membenarkan kesalahan kita dengan pembelaan diri. Kesalahan kita tidak disadari, tapi justru ditanggapi dengan merasa bahwa itu bukan sebuah kesalahan. Itu hal yang wajar. Maka ungkapan yang sering kita dengar ketika orang punya perilaku ini adalah, salahku di mana? Apa salah saya? Nah, itu sebuah pembelaan akan membuat kita tidak bisa menyadari kelemahan kita. Yang kedua adalah terlalu berlebihan untuk menyalahkan diri kita sendiri. Itu akan merusak batin kita juga. Kita tidak akan punya kekuatan untuk bangkit, untuk dipulihkan, untuk terbuka bahwa itu bisa dipulihkan oleh Tuhan. Nah, paling tidak dua hal tadi yang membuat kita akan semakin terpuruk. Saudara, bacaan ini adalah ketika seorang Daud, Raja Daud, itu memang sama dengan kita, tidak kebal dengan kelemahan diri, dia bisa berbuat dosa. Tapi yang menarik adalah ketika Daud diingatkan bahwa dia berdosa, yang dia lakukan adalah dia menyadari kesalahannya dan mohon ampun kepada Tuhan. Menyadari kesalahannya dan mohon pengampunan. Yang kedua,
Dia membereskan relasi horizontalnya dengan orang lain, mengakui kesalahan itu di depan sesama, di depan orang lain. Ini membangun sebuah relasi yang rusak. Yang ketiga, akhirnya ketika dia dipulihkan, dia dipakai Tuhan untuk karya Tuhan berikutnya. Nah, saudara, bahwa menyadari kelemahan itu begitu penting. Karena apa? Itu harus dibereskan. Kalau tidak, maka hidup kita akan jauh dari yang namanya damai sejahtera. Nah, ketika damai sejahtera itu sudah kita dapatkan kembali, Tuhan akan pakai kita untuk terus menjadi mitranya dalam setiap karya dan rencana Tuhan dalam kehidupan manusia. Bukankah ini menarik? Dalam kelemahan kita, dalam cacat cedera manusiawi kita, Tuhan masih berkenan untuk memulihkan kita dan memakai kita untuk jalan berkat bagi orang lain. Kesalahan yang disembunyikan itu akan merusak batin kita, merusak orang lain, keluarga kita, bahkan persekutuan, bahkan perjumpaan dengan sesama dalam masyarakat. Jadi kelemahan itu tidak akan bisa kita pungkiri, tapi persoalannya kita menyadarinya atau tidak. Selamat terus mengupayakan introspeksi diri dalam kehidupan kita bersama, dan selamat membangun kehidupan yang berdasarkan dengan kesadaran diri Tuhan akan pulihkan kita dan Tuhan pakai kita untuk melakukan segala hal yang Tuhan rencanakan. Dalam Kristus Yesus kita mohon berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah dalam Kristus Yesus, kiranya kami yang lemah, kami yang sering jatuh dalam kesalahan dan dosa kami, boleh terus dipimpin Roh Kudus agar kami boleh menyadarinya. Kami terus mengupayakan perbaikan dalam hidup kami dengan pertobatan, dengan keterbukaan hati dipimpin Roh Kudus, agar hidup kami semakin baik dan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.